Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, baru-baru ini di Selayar diadakan salah satu pelatihan yang dilaksanakan oleh BBPSDMP Kominfo Makassar. Terus itu diselenggarakan di Selayar dan banyak sekali nih pesertanya. Nah, hari ini kita mau membahas seperti apa sih pelatihan itu karena mungkin banyak teman-teman yang tidak berkesempatan untuk hadir, makanya kami di sini mengadakan podcast ini dengan salah satu narasumber yang memiliki peran penting juga dalam pelatihan itu supaya teman-teman yang tidak berkesempatan jadi tahu apa sih yang dilaksanakan, bentuk pelatihan seperti apa sih yang dilakukan. Namun sebelum itu teman-teman di rumah yang nonton, jangan lupa saya ingatkan kembali lagi untuk channel YouTube kami, jangan lupa untuk di subscribe dan video ini di like, di komen dan di share. Oke, langsung saja mari kita sapa. Di sini ada narasumber kita. Halo Kak. Halo Kak. Oke, Kak boleh mungkin diperkenalkan dulu dirinya ke teman-teman di rumah, namanya siapa dan sebagai apa? Oke. Saya nama pendek aja ya. Ya, Kak. Biasa teman-teman panggilnya Mita. Mita. Beda-beda dikit ya nama kita ya. Dipanggil Mita. Kebetulan saya seorang dosen di kampus di Makassar di Kala Institute, dan di sini di acara DEA ini saya sebagai salah satu pengajar. Jadi ada Kak Mita di sini salah satu pengajar atau pemberi materi di pelatihan yang dilaksanakan di DEA, Kak? Iya, DEA. DEA. Kalau boleh tahu apa tuh Kak kepanjangannya lagi DEA? DEA Digital Entrepreneur Academy. Digital Entrepreneur Academy. Nah, oke, langsung saja mungkin nih Kak DEA. Jadi itu pelatihannya tujuannya apa ini Kak untuk masyarakat Selayar? Jadi sebenarnya kegiatan DEA ini sudah berlangsung beberapa tahun, dan tahun ini alhamdulillah untuk yang dilaksanakan oleh BBPSDMP Makassar, Kominfo Makassar ini yang pertama itu di Selayar. Sebenarnya memang dari beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan ya, yang mau ditingkatkan itu potensi wirausahanya. Nah, untuk saat ini Selayar nih yang dipilih, dilihat potensi alamnya banyak, kemudian potensi SDM-nya juga bagus. Nah, ini jadi salah satu pertimbangan kenapa pelatihan ini diadakan pertama kali di Selayar, seperti itu. Jadi baru pertama kali dan berdasarkan pertimbangan Selayar dipilih jadi salah satu daerah untuk diadakan ini. Iya. Nah, diajari untuk berwirausaha. Yes. Oke, nah menurut Kak Mita, apa sih pentingnya, kenapa bentuk pelatihan itu penting? Kalau dari yang saya lihat selama beberapa hari ini melatih, sebenarnya di Selayar itu sudah teman-teman sudah banyak yang punya usaha. Jadi pesertanya itu ada yang memang sudah punya usaha lagi ongoing dan ada yang baru mau punya usaha. Nah, kenapa itu penting? Kita lihat kemarin waktu pandemi COVID-19 ya. Satu-satunya yang bisa menopang perekonomian kita itu dari UMKM, dan itu dari wirausaha dari masyarakat sekitar. Ya, mungkin kelihatan waktu kemarin pandemi, orang-orang yang biasanya jualan offline tiba-tiba jualan online. Kemudian yang tadinya tidak ada kabar tiba-tiba jualan salad buah lah, jualan apalah, dan itu bagus. Dan itu bagus membantu perekonomian dan juga membantu mobilitasnya masyarakat sekitar untuk mengkonsumsi hal-hal yang baik, karena pada saat itu kita lockdown istilahnya ya, PPKM. Nah, kenapa itu sekarang penting dilaksanakan walaupun pandemi sudah dinyatakan berakhir, supaya semangat wirausaha itu tetap maju, tetap tinggi. Nah, ada data yang mengatakan bahwa Indonesia itu salah satu negara yang tingkat wirausahanya itu termasuk rendah. Nah, ini yang dicoba untuk diselesaikan. Kita mulai dari pembekalan atau pengajaran terkait wirausaha, baik yang sudah punya usaha maupun yang baru mau berusaha. Tuh. Oke, jadi targetnya juga UMKM. Betul, kemarin. UMKM. UMKM dan orang-orang yang baru mau mulai berusaha. Iya, betul. Nah, ada tidak Kak tips-tips itu untuk mungkin banyak anak-anak muda di luar sana yang baru mau untuk berwirausaha? Ada mungkin tips-tips yang bisa Kak Mita berikan, seperti apa sih itu Kak? Sebenarnya ini materi pelatihan ya. Bagian dari materi pelatihan. Yang pertama pasti niat sih. Niat ya itu. Karena niat itu akan berpengaruh terhadap
konsistensi. Itu. Jadi misalnya nih kita niat mau jualan, contohnya ini kan menjelang bulan Ramadan ya. Kita niat kita akan jualan takjil nih mendekat bulan Ramadan menjelang berbuka puasa, tapi kalau kurang kuat akhirnya kita jadi tidak konsisten. Itu yang pertama. Yang kedua, pintar melihat peluang. Itu yang selalu ada dalam materi kita. Kita harus pintar melihat peluang, kira-kira apa sih yang bisa kita jadikan usaha, yang mungkin orang-orang contohnya di Selayar mau tapi belum ada yang bisa fasilitasi. Nah, saya cukup apresiasi ya, di Selayar ini ada yang namanya kurir. Karena belum ada Gojek, belum ada ojek online ya. Tapi ada namanya kurir. Nah, itu menurutku itu salah satu terobosan yang bagus sekali. Saya tidak tahu siapa yang perkara mulai ini masalah kurir di Selayar, tapi itu salah satu jawaban dari keterbatasannya masyarakat Selayar untuk memesan makanan misalnya atau membeli barang-barang, tapi bisa dilakukan dengan mudah seperti itu. Jadi itu sebenarnya peluang. Nah, banyak sekali peluang-peluang di Selayar saya lihat, dan kelihatan dari kemarin kan setiap pelatihan kita ada tugas dan saya lihat banyak usaha-usaha yang ternyata ada usaha ini di Selayar. Ya, ternyata ada usaha yang mungkin tidak terlalu terfikirkan, ternyata ada orang yang usaha ini di Selayar, seperti itu. Oke, jadi ada niat dulu, harus konsisten, terus pandai melihat peluang. Betul. Dan alhamdulillah di Selayar masyarakatnya berdasarkan dari pengalaman Kak Mita di beberapa batch kemarin, bahwa ternyata masyarakat Selayar ini sudah sedikit banyak pandai untuk melihat peluang, karena bahkan terpikirkan untuk bentuk-bentuk usahanya ada yang bahkan tidak terpikirkan oleh Kak Mita, namun ada di Selayar yang memiliki usaha seperti itu. Oke, nah Kak Mita, untuk teman-teman yang mau berwirausaha atau sedang berwirausaha ini sekarang, menurut Kak Mita skill apa saja sih yang penting yang supaya usahanya bisa berkembang dan lain-lain? Oke. Sebenarnya kalau kita bicara menjadi pengusaha ya, itu ada dua tipenya. Ada yang namanya streetpreneur, ada yang namanya edupreneur. Streetpreneur itu mungkin kalau kita tahu pengusaha Pak Haji Kala. Nah, itu salah satu pedoman kami juga ya, panutan kami di kampus. Pak Haji Kala itu adalah salah contoh streetpreneur. Jadi dia menjadi pengusaha itu berdasarkan pengalamannya. Dia lihat ternyata kalau usaha dengan cara seperti ini hasilnya bagus. Kalau kita usaha dengan cara seperti ini hasilnya kurang bagus. Jadi dia learning by doing. Seperti itu. Nah, kalau yang namanya edupreneur, dia pengusaha yang sebelumnya sudah ada ilmu yang dia dapatkan. Nah, tapi walaupun basicnya berbeda, streetpreneur maupun edupreneur itu apa yang menjadi ciri khas atau apa yang harus dimiliki oleh kedua tipe entrepreneur ini itu adalah inovasi. Inovasi yaitu tadi saya bilang harus melihat peluang. Bukan berarti dia sudah punya usaha karena sudah melihat peluang, misalnya nih kurir nih. Dia sudah punya usaha sebagai kurir, sudah cukup terkenal istilahnya ya. Tapi dia harus melihat peluang, apa sih lagi keresahannya orang-orang yang menggunakan jasa itu, apalagi inovasi yang bisa dia tambahkan dari pelayanan kurirnya. Misalnya ini pengalaman selama di Selayar ya. Kemarin kan berapa kali kita pakai jasa kurir nih. Iya, Kak. Nah, kalau kita pakai ojek online kan kita tahu nih, di sini Mi Ojek tak. Tapi kalau pakai kurir kan kita nggak tahu dia sudah berada di mana. Apakah sudah sampai ke restorannya kah, atau sudah depan rumah tak kah? Nah, di situ mungkin kurir bisa berinovasi. Mungkin saya bisa share live location biar customerku bisa tahu saya sudah ada di mana. Itu salah satu inovasi contohnya. Ini bocoran nih buat karena saya apresiasi sekali ide kurir itu di Selayar. Nah, jadi itu dia harus pintar berinovasi. Kemudian selain berinovasi, dia juga harus harus mengembangkan diri dan membiasakan diri dengan adanya perubahan. Disrupsi istilahnya kita bilang, akan ada disrupsi. Di mana sih ada orang yang bisa tahu bahwa di 2020 akan ada pandemi, ya kan? Nah, salah satu contohnya itu retail film, mungkin yang sering menonton di bioskop. Sejak PPKM kan dilarang tuh. Nah, itu perubahan besar.
Nah, mereka itu mencoba bagaimana caranya supaya tidak mati, dan banyak inovasinya, inovasi yang dia lakukan sejalan dengan perubahan yang terjadi. Jadi bukan bukan perubahannya ke A, dia inovasi ke B. Jadi inovasinya itu harus sejalan dengan perubahannya. Seperti itu. Nah, dan yang ketiga menurut saya ini kadang orang lupa teknologi itu penting sekali. Jadi ada inovasi, tak banyak sekali inovasi. Kemudian siap dengan perubahan. Pokoknya apapun yang terjadi di luar sana kita siap menghadang. Tapi gaptek. Nah, itu salah satu kelemahan juga. Nah, makanya kenapa modul-modul yang diajarkan di DEA saat ini tuh memadukan antara wirausaha, ilmu-ilmu kewirausaha sama teknologi atau digital. Diarahkan nih, kita harus berbasis teknologi sekarang. Kenapa? Karena yang kita sasar, yang kita target bukan cuma daerah Selayar saja. Customer kita, usaha-usaha kita kalau bisa keluar Sulawesi Selatan, keluar Sulsel. Kalau bisa keluar Indonesia Ki. Nah, kuncinya itu di teknologi. Seperti itu. Oke, jadi skill-skillnya untuk teman-teman yang mau berwirausaha itu dan yang sudah jalan usahanya itu harus pintar berinovasi, terus siap menghadapi perubahan, dan tentunya teknologi. Kemampuan teknologinya harus selalu belajar. Karena sekarang ya eranya itu harus apa-apa digital. Betul. Nah, sesuai ini dengan pelatihan yang diadakan. Harus dong. Oke, nah ini Kak, biasanya kan teman-teman yang berwirausaha itu biasanya stuck, biasanya kayak berpikir, kenapa usahaku begini saja. Nah, menurut Kak Mita, apa yang harus dilakukan oleh teman-teman pada saat menghadapi situasi seperti itu? Kalau menurut saya ya, kalau dia punya 3 skill tadi yang saya sebutkan, sebenarnya di saat hadir atau muncul keadaan seperti itu, dia akan cepat move on-nya. Itu ya. Jadi misalnya dia usaha, contohnya kalau di Makassar itu banyak usaha-usaha bakat bunga. Ya, bakat bunga yang biasa orang kasih kalau wisuda atau kelulusan gitu. Tapi kan di antara sekian banyak mungkin ada yang laris, ada yang tidak. Nah, mungkin di situ kalau dia orangnya berinovasi atau dia bisa melihat peluang atau dia melek teknologi, dia akan bisa dengan cepat memberikan sesuatu yang baru dengan usahanya. Apakah yang baru itu dari segi marketingnya mungkin, atau dari segi strategi bisnisnya mungkin, atau dari segi penambahan value terhadap produknya. Nah, itu sebenarnya jadi ada beberapa cara-cara yang biasa diajarkan, banyak juga di YouTube tutorialnya bagaimana strategi-strategi bisnis, bagaimana kita kenali produk tak sendiri, bisa mungkin analisis SWOT, apa kekuatan produk tak, apa kelemahannya, bagaimana pesaing tak, dan bagaimana keunggulannya kita dibanding orang lain. Nah, bisa juga pakai BMC, dan banyak itu sebenarnya di YouTube kalau mau pelajari. Dan itu termasuk materi pelatihan? Kalau untuk yang basic 1 itu belum sebenarnya, belum. Okay, jadi kita fokusnya ini di yang kejurusan digital dasar ini, kita fokusnya itu bagaimana menumbuhkan semangat wirausaha dulu. Terus bagaimana mindset dulu. Itu yang kita butuh sekarang, mindset yang kita kembangkan. Kemudian kita arahkan untuk penggunaan mindset itu untuk pemanfaatan teknologi. Nah, itu fokusnya kita dulu. Oke, jadi untuk teman-teman yang mungkin stuck itu Kak Mita kembali lagi menjelaskan bahwa kembali kepada skillnya yang tadi, yaitu berinovasi, siap menghadapi perubahan dan lain-lain. Dan info juga ini untuk teman-teman mungkin yang mau untuk melakukan pelatihan selanjutnya atau yang tidak berkesempatan untuk mengikuti pelatihan, bahwa di pelatihan itu sebenarnya kita diajarkan untuk menumbuhkan mindset kita tentang berwirausaha. Iya, betul. Oke Kak, nah lanjut. Ada istilah yang kita kenal dengan istilah technopreneur. Oke, nah kalau yang seperti itu seperti apa Kak? Kalau technopreneur ini menurut saya pribadi ya, dari beberapa referensi yang biasa saya dapat, technopreneur sebenarnya entrepreneur di bidang teknologi. Ya, cuman kayak singkatan juga gitu ya, technopreneur. Tapi lebih dalam daripada itu, sebenarnya technopreneur memang menggantungkan prosesnya itu ke teknologi. Istilahnya bahwa based on teknologi kini usahanya. Ya, contoh kita bisa lihat beberapa startup
yang merubah hal-hal konvensional menjadi hal-hal yang lebih teknologikal, digital. Nah, contohnya mungkin beli tiket lebih sekarang bisa digital, pesan ojek digital yang dulunya konvensional. Nah, itu salah satu bentuknya technopreneur. Tapi kembali lagi technopreneur itu mindset ya. Entrepreneur itu sebenarnya kalau menurut saya bukan sekedar apa namanya sebutan, tapi itu sebenarnya melekat di mindset kita. Ada orang bilang namanya jiwa entrepreneur. Mau dia technopreneur, mau dia edupreneur, mau dia apapreneur pun, nah itu melekat ke mindsetnya sebenarnya. Jadi ya entrepreneur itu kembali lagi ke mindsetnya ini ya, yang mau berusaha. Jiwanya Jiwa entrepreneur. Oke, nah sekarang kan ini banyak anak-anak muda yang mungkin lapangan pekerjaan agak sulit. Nah kita sekarang menyarankan ini supaya anak muda ini memiliki jiwa-jiwa entrepreneur. Nah, menurut kakak ini bagaimana sih caranya menumbuhkan jiwa-jiwa entrepreneur kepada anak-anak muda itu? Kalau menurut saya sebenarnya secara tidak langsung kaum milenial ya, gen Z ke bawah, gen milenial sekarang itu secara tidak langsung sudah punya mindset wirausaha. Ya coba kita tanya teman-teman atau mungkin kita sendiri yang di sini kalau buka sosmed entah itu Instagram atau TikTok ya, bahkan mungkin Twitter, pasti sebagian besar yang kita lihat itu promosi jualan. Betul. Dan secara tidak langsung kayak kita berpikir bahwa gampang jipalik menjual, so, asal ada mau gitu. Nah cuman pertanyaannya sekarang, apakah apa yang bisa dia lakukan untuk memulai, ya? Apakah ada yang mewadahi? Apakah ada yang bisa memberikan modal? Apakah ada yang bisa mengajarkan harus mulai dari mana? Nah, itu sebenarnya bisa kita dapatkan lagi-lagi ya penggunaan teknologi. Banyak sekarang akun-akun bahkan kayak akunnya BBP SDMP Kominfo Makassar itu selalu memberikan informasi kalau ada pelatihan-pelatihan yang dia laksanakan, mau itu secara online maupun secara offline. Nah, yang penting kita aktif. Terus kemudian masalah modal ya, kemarin ada salah satu pernah saya ditanya juga bagaimana nih kalau saya enggak punya modal terus mau buka usaha. Nah, diskusi sama teman-teman termasuk Bu Pipi juga bahwa ada dinas-dinas terkait di setiap kabupaten yang punya program yang bisa membantu terkait masalah permodalan. Contohnya dinas UMKM, koperasi gitu. Kita bisa mencari tahu langsung. Maksudnya kita punya inisiatif untuk langsung mendatangi. Tuh daripada kita bingung sendiri cari tutorial di YouTube atau bertanya pada chat GPT tidak terjawab dengan baik toh. Nah, itu inisiatif sebenarnya. Tapi kalau misalkan menumbuhkan jiwa wirausaha, saya yakin sekali sebagian besar milenial sekarang berpikir untuk punya uang sendiri, bukan untuk kehidupan ya, tapi mereka kayak memang punya bahwa ini ada hal something spesial kalau saya jadi pengusaha. Tapi dan percaya atau tidak, lapangan pekerjaan ya yang jadi masalah di Indonesia, salah satu solusinya dengan banyaknya wirausaha, karena kita memberikan pekerjaan ke orang lain. Gitu, bukan cuma kita, orang lain juga kita bantu untuk dia memberikan menghidupi keluarganya begitu. Oke, jadi mungkin ini sedikit banyak juga menjawab keresahan anak-anak muda yang mau berwirausaha atau mau tahu infonya tapi tidak tahu di mana selain mungkin melalui YouTube dan lain-lain. Ternyata itu kita bisa datang ke dinas-dinas terkait. Bisa datang ke dinas-dinas terkait. Oke, dan juga mungkin betul yang dikatakan tadi itu silakan follow Instagramnya BBPSDMP Kominfo Makassar untuk lebih banyak lagi tahu mengenai informasi-informasi pelatihan, karena banyak juga kayak yang dilaksanakan secara online. Iya, banyak juga. Dan apa ya, kalau saya lihat sekarang anak-anak muda itu justru lebih gercep Ki. Contohnya kayak misalnya yang kemarin sempat viral anak 17 tahun di Bandung itu, dia awalnya thrifting usahanya toh, kalau kita bilangnya cakar toh, setelah kerennya thrifting. Nah, dia sampai di request sama Billie Eilish untuk dibuatkan bajunya. Dan luar biasa, kalau dia ndak memanfaatkan teknologi, dia ndak akan mungkin bisa di reach sama seorang Billie Eilish gitu.
Nah, banyak juga kasus-kasus, bukan kasus ya, kayak cerita-cerita inspiratif kayak di Makassar yang masih mahasiswa, bahkan masih sekolah, dia jualan cake, jualan kue-kue lebaran. Nah, itu awalnya sama, mereka punya jiwa bisnis, cuman bingung harus ngapain, mau dari mana, tapi berinisiatif mulai dari marketing kecil-kecilan, kemudian minta testimoni, mulai besar, mulai manfaatkan teknologi, AdSense. Nah, yang penting kita punya strategi terstruktur dan konsisten, seperti itu. Jadi bahkan anak-anak usia 17 tahun sampai-sampai bajunya dipesan oleh artis besar. Dan ya itu mungkin jadi motivasi juga untuk teman-teman bahwa banyak hal yang tidak kita sangka-sangka bisa terjadi ini kalau kita memang mau memanfaatkan, mau berinisiatif dan berinovasi tentunya. Oke, nah kakak tadi sempat bilang tentang strategi-strategi. Boleh mungkin kayak di-share sedikit banyak mengenai apa sih strategi-strategi untuk berwirausaha, baik itu untuk pemasarannya dan lain-lain. Boleh mungkin kayak di sini di-share sedikit-sedikit supaya yang nonton, oh ternyata kalau menurut Kak Mita seperti itu. Strategi-strategi coba kita cari di YouTube dan Google, kayaknya dia memberikan strategi yang lebih rinci ya. Tapi begini, kembali lagi saya tekankan bahwa konsistensi, inovasi, dan kemauan untuk terkait perubahan itu adalah dasarnya. Mau strategi seperti apa yang kita bikin, mau strategi marketingnya, mau strategi bisnisnya, toh yang penting itu ada inovasi, mau perubahan dan digital. Karena biasa juga itu ditemukan strategi-strategi itu sebenarnya menurut kita melakukannya sederhana tapi berimpact besar. Ya. Contohnya FYP. Contohnya FYP. Betul. Yang kayak nggak disangka-sangka ini bisa tiba-tiba FYP jadi ya cocok nih tuh. Banyak sekali hal-hal mungkin yang simple tapi simple tapi dampaknya besar. Mungkin saya Kanita dapat waktu masa-masa zaman handphone Nokia. Yang communicator, HP center biasanya orang bilang tuh, yang kalau dibanting lantainya yang pecah tuh. Nah itu kan dulu berjaya pada masanya ya. Kalau mau dibilang strategi bisnisnya salah loh, dia sudah berjaya selama bertahun-tahun dalam bidang telekomunikasi ya, dalam bidang handphone. Tapi kenapa tiba-tiba redup? Bukan karena dia bukan karena strateginya salah, tapi karena dia terlambat beradaptasi. Nah, orang sudah pindah ke BlackBerry, dia masih berusaha dengan dirinya sendiri ya, menolak intinya perubahan, tiba-tiba disalip oleh Android. Nah, dia terlambat istilahnya. Jadi itu kembali lagi saya tekankan untuk kita jangan sampai yang kita follow di IG atau di TikTok yang viral Ji. Coba itu di follow juga akun-akun luar negeri yang banyak-banyak memberikan tips-tips trik. Apalagi sekarang kan anak-anak muda malas kalau nonton YouTube panjang-panjang kayaknya ya. Biasanya yang 30 detik bisa aja atau 15 detik. Nah, coba di follow akun-akun yang lebih inspiratif seperti itu. Jadi jadi ya memang itu kenyataan bahwa mungkin banyak anak-anak muda yang sudah malas menonton untuk video-video yang berdurasi lama. Jadi sarannya Kak Mita lagi untuk di follow ini, cari yang durasinya pendek tapi bermanfaat. Cari yang kita suka. Oke, nah Kak Mita, pastinya ini pemateri Dea ini bukan pemateri kaleng-kaleng. Nah, kalau boleh tahu mungkin di-share pengalamannya Kak Mita ini dari backgroundnya memang seorang entrepreneur atau apa ini Kak? Kalau saya sebenarnya lebih ke geek ya, penggiat teknologi. Kebetulan saat ini sedang banyak sedikit kesibukan sebagai dosen di Kala Institute. Nah, kampus kami itu di Makassar. Mungkin kalau misalkan sering ke Nipah Mall. Nah, kampus kami itu di mall. Oh, kampusnya di mall. Jadi kita kalau mau dibilang healing deh ke mall. Kami setiap hari lakukan itu. Keluar ruangan langsung ada XX1. Tolong XX1 dipromot ini ya. Saya sebut-sebut di sini ya. Oke. Jadi memang kalau sebagai entrepreneur aktif ya, kalau saya kebanyakan by project By project, jualan aplikasi istilahnya ya. Jadi
memang backgroundnya IT, dan di kampus itu kami terbentuk 4 prodi. Nah, jadi ada prodi yang khusus terkait bisnis dan ada prodi yang terkait dengan teknologi. Nah, makanya bahkan sampai jenjang pendidikan pun sekarang sudah mulai beranjak bagaimana menghadirkan program studi kewirausahaan dan teknologi gitu. Tidak seperti dulu ya, maksudnya dulu kayak masih stuck seperti itu. Sekarang sudah banyak nih prodi-prodi baru. Nah, termasuk di kampus kami ada prodi kewirausahaan, manajemen retail, bisnis digital, dan saya terakhir yang menggawangi sistem informasi. Jadi ternyata Kak Mita ini seorang dosen di Kala Institute. Dan di sana teman-teman mungkin yang mau kuliah boleh mendaftar di sana, karena kalau dilihat-lihat ini ternyata jurusannya ya jurusan-jurusan yang siap menghadapi era-era masa depan. Iya, makanya kami kampusnya di mall. Iya, betul. Supaya setelah kuliah langsung dipraktekkan. Sudah ada, ada Uniqlo di bawah ya, Uniqlo bisa masuk mungkin. Oke, jadi ada banyak yang kita terapkan itu bukan cuman materi. Jadi bagaimana supaya mahasiswa enggak sebatas mahasiswa ya. Walaupun masyarakat luar, kita berikan perspektif akademisi dan kita berikan juga perspektif praktisi. Jadi memang pengajarnya bukan, kalau saya kan 100% akademisi, jadi backgroundnya memang pendidikan ya. Beberapa petinggi atau beberapa praktisi di Kala Group juga kita hadirkan. Jadi dia memberikan pengalaman yang berbeda gitu. Karena langsung dari industri langsung dari industri. Kalau kita yang cuman mengajar, misalnya saya mengajar membuat aplikasi handphone misalnya. Nah, kita panggilkan juga praktisi. Bagaimana sih kalau di perusahaan itu? Begitu juga kalau terkait bisnis gitu. Oke, jadi teman-teman yang nonton mungkin yang sekali lagi nih yang mau kuliah, ada Kala Institute yang menghadirkan jurusan-jurusan dan pengajar-pengajar di sana yang luar biasa. Oke Kak, terakhir kita mau minta kesan dan pesannya ini Kak Mita selaku pemateri di pelatihan yang ada, yang tentunya tujuannya untuk meningkatkan kualitas masyarakat Selayar. Ada mungkin Kak kesan dan pesan yang ingin disampaikan, silahkan Kak. Sejujurnya jujurli ini ya. Jujurli. Saya baru pertama kali menginjakan kaki di Selayar pas DEA ini ya. Yang saya hasil searching jadi biasa bahwa Selayar setiap hari lihat pantai kan susah tuh di Makassar. Kalau melihat animonya peserta dari beberapa batch ini itu luar biasa. Luar biasa sekali. Terbukti bahwa sampai 4 kelas tiap batch yang dibuka, dan setiap kelas itu 100 orang peserta, dan di dalamnya itu semua orang punya semangat yang sama untuk menambah wawasannya. Nah, mereka kan apalagi mereka tahu bahwa ini terkait wirausaha yang akan kita bawakan, terkait digital, mau anak muda, mau yang lebih senior, semua itu kayak sama gitu ya, animonya besar sekali, dan itu kayak membuat kita yang wah luar biasa ini di Selayar energinya seperti itu. Terus apalagi ya kesan pesannya, kalau terkait Kota Selayar, wisatanya jangan saya ragukan lah. Dari Google sudah banyak reviewnya, dan memang saya berharapnya tidak cuman saya berharapnya anak muda Selayar tidak cuman mengangkat bisnisnya saja, tapi mengangkat apa kekayaannya Selayar. Jangan sampai karena selalu menggaungkan keluar, lupa untuk memanggil orang di luar untuk visit Selayar. Bagaimanapun kita harus kembangkan sendiri kabupaten atau kita harus kembangkan sendiri daerah ta. Nah, salah satu jalannya itu adalah dengan wisata. Nah, bagaimana di sini perannya anak-anak muda secara tidak sadar akan menjadi influencer, menginfluence orang-orang di luar Selayar untuk masuk ke Selayar, bahwa di Selayar itu seperti ini. Nah, itu bagus menjadi poin utama anak mudanya Selayar. Oke, jadi suatu kebanggaan juga ini karena Kak Mita yang tujuannya mungkin hanya untuk orang-orang yang berwirausaha, namun bahkan Kak Mita melihat bahwa
Potensi pariwisata kita ini juga bukan kaleng-kaleng, betul Kak Mita? Yes. Oke teman-teman, sekian sedikit banyak dari ngobrol-ngobrol santai saya sama Kak Mita. Semoga banyak informasi yang bisa didapatkan mengenai bagaimana menjadi entrepreneur, terus juga tentang mungkin sedikit banyak juga menjawab dari pelatihan yang dilaksanakan ini. Nah, teman-teman, terima kasih sudah menonton podcast ini. Jangan lupa untuk video ini di like, di komen, dan di share, dan channel YouTube kami jangan lupa untuk di subscribe. Dan jangan lupa juga untuk teman-teman yang punya saran narasumber silakan untuk menghubungi LTTV. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.